Dengan perkembangan industri militer yang luar biasa, semua negara berlomba-lomba untuk bisa menciptakan peralatan terbaiknya untuk menunjang sektor militer. Salah satunya adalah mengembangkan kapal yang bisa melewati berbagai macam medan. Hovercraft merupakan kapal segala macam medan yang melaju di atas bantalan udara atau air cushion. Kapal semacam ini mampu melintasi salju, rawa-rawa, laut, dan bahkan padang rumput yang luas atau stepa. Dengan menggunakan bantalannya, kapal ini memiliki kelebihan daripada jenis kapal lainnya. Negara yang mengembangkan kendaraan serba besar, salah satunya adalah Indonesia, yang juga menciptakan hovercraft untuk keperluan militernya. Dalam menjaga daerah perairan pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia, diperlukan wahana yang bisa bergerak di dua alam. Jawabannya adalah hovercraft, suatu wahana transportasi militer yang dapat dengan leluasa bergerak di dua alam tersebut. Untuk menjaga keamanan pesisir pantai dan lepas pantai, TNI Angkatan Laut sangat memerlukan wahana transportasi ini yang bisa dengan cepat mengangkut pasukan maupun logistik ke daerah penugasan dengan cepat. Ide pembuatan ini bermula dari proposal dua mahasiswa program doktoral di Belanda, bekerja sama dengan perwira TNI Angkatan Laut kepada pemerintah guna mendukung pembuatan kendaraan angkut amfibi berjenis hovercraft untuk kepentingan militer. Pertengahan tahun 2021 di Kedutaan Indonesia di Belanda, membicarakan pembuatan hovercraft untuk keperluan militer dan didukung oleh KSAL. Berdasarkan dukungan tersebut, tim kecil ini mencari dana pinjaman lunak dari pemerintah Belanda. Mereka pun bertemu dengan beberapa orang untuk mewujudkan mimpi membangun industri hovercraft di Indonesia. Tujuan utama untuk kepentingan Angkatan Laut dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, tetapi bisa juga untuk kepentingan sipil seperti penyelamatan korban kecelakaan pesawat terbang yang berada radius 5 mil dari daerah pantai. Pengembangan dengan perusahaan pembuatan kapal Feodosia. Pengembangan kapal ini untuk menghentikan dan mengatasi unit-unit serangan amfibi, seperti marinir dan tank, serta ranjau-ranjau Angkatan Laut. Hovercraft kapal amfibi sepintas bentuk kendaraan ini seperti pesawat yang dapat difungsikan mengangkut pasukan dari kapal yang akan didaratkan, dapat mendarat di segala medan, dioperasikan di laut, rawa, padang rumput, padang pasir, hingga di darat. Bahan baku utama pembuatan hovercraft, yakni rubberizing nilon. Karena itu kendati melintasi medan ranjau, hovercraft tersebut tidak akan meledak sebab bahan baku ini tidak mengaktifkan ranjau laut maupun darat. Selain itu, hovercraft tidak bisa dideteksi oleh sensor sonar. Peralatan produksi dalam negeri ini mempunyai kemampuan angkut 20 personel dengan beban 2 ton. Jarak tempuh hingga 450 km, sedangkan kecepatan mencapai 40 knot. Kendaraan ini sangat cocok digunakan marinir dalam operasi amfibi. Hovercraft yang dimiliki Koarmatim Surabaya saat ini berjumlah 4 buah dan berada di bawah Satuan Kapal Amfibi Koarmatim, sedangkan 2 unit sekarang berada di kapal Rumah Sakit Kri Dr. Suharso di dalam tank deck. Keunikan hovercraft ini mempunyai tenaga pendorong menggunakan baling-baling yang terpasang pada bagian belakang atas. Seperti jet tempur, kendaraan ini dapat bergerak cepat dan dapat dioperasikan siang dan malam hari dengan dilengkapi sistem navigasi. Kendaraan ini juga dilengkapi lampu anti kabut yang terpasang di bagian depan kiri kanan dan di bagian atas. Kendaraan ini dipersenjatai untuk melindungi dari serangan musuh. Saat bergabung dengan TNI AL, hovercraft ini hampir setiap latihan operasi amfibi digunakan seperti operasi amfibi yang diadakan Papua, dan operasi lainnya yang diadakan TNI. Dari sisi navigasi kemudi kini dibekali virtual instrumen berbasis touchscreen. BTR-58 sanggup ngebut di darat hingga kecepatan 70 km per jam, sementara di air dengan mengandalkan 2 water jet propeller, Rampur lapis baja ini dapat melaju 14 km per jam. Pihak PT Wirajayadi Bahari menyebut Rampur ini dapat mengarung di laut dengan level gelombang Seastat 2. Rampur ini dapat membawa 16 pasukan bersenjata lengkap. Untuk keluar masuk pasukan, modifikasi telah dilakukan PT Bahari pada pintu rampa. Dari aspek kenyamanan, kompartemen pasukan kini sudah dilengkapi pendingin AC. Untuk dudukan senjata,
Penempatan mounting senapan mesin sedang GPMG kaliber 7,62 mm tidak berubah seperti yang ada di prototipe pertama. Dari apek ketahanan, Bintoro menyebut APC amfibi dengan desain diamond ini lapisan bajanya sanggup menahan terjangan proyektil kaliber 7,62 mm dari jarak 50 meter. BTR-58 sudah diuji beberapa kali di perairan Tuban, Jawa Timur. Bintoro berharap kelak, produksi BTR-58 dapat diadopsi oleh Korps Marinir untuk menggantikan BTR-50P yang usianya telah menua. Sebagai pengganti BTR-50, pilihan telah dijatuhkan ke BT-3F dari Rusia. Meski begitu, idealnya inovasi alutsista dalam negeri harus mendapat porsi tersendiri, tak lain demi harapan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.